Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sahabat TBI dan juga pendengar di mana saja berada, semoga pagi yang indah dan hangat ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita juga indahnya keimanan, kesehatan, keafiatan dan keberkahan hidup yang berlaku sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk berbagi tentang keindahan sholat, ya. Sholat adalah salah satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dalam berbagai riwayat ya menyebutkan tentang keutamaan sholat. Dan di dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayatnya ayat 45, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, nah ini sama-sama ayat 45 ya. Surah Al-Ankabut ayat 45, juga surah Al-Baqarah ayatnya ayat 45. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahul azim. Sahabat TBI di mana saja berada di seluruh Indonesia dan juga pendengar di seluruh tanah air, Masya Allah, subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala dalam penjelasan ayat 45 surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ini, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa salat yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah itu adalah sebagai tameng baginya. Salatnya itu akan mencegahnya melakukan kekejian dan memberikan kekuatan kepadanya untuk menghindari kemaksiatan. Nah, ini kan ada dua makna ya. Yang pertama, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu menjadi perisai bagi kita untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kedua, salat itu memberi kekuatan untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Itu ada dua makna yang berbeda. Ketika dia menjadi perisai, ketika dia mencegah kita melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, maka salat sekali lagi berfungsi sebagai dinding atau perisai, ya, sehingga tidak mudah seseorang melakukan keburukan ketika salatnya terjaga. Yang kedua, salat itu adalah sumber kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Bisa dibayangkan ya, ketika salat ini dilalaikan, maka kekuatan kita untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar melemah. Artinya bahwa syahwat itu menguat. Syahwat untuk berbuat buruk, syahwat untuk ingkar kepada Allah, syahwat untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Dan tentu saja itu mengerikan sekali ketika Allah Subhanahu wa taala
mencabut kekuatan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sebaliknya syahwat itu makin menguat, ya, keburukan dalam diri kita makin menguat, maka pada saat itu mendekatlah seluruh keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ruh pesan-pesan yang ada di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 ini memberikan kita satu pemahaman bahwa sholat sekali lagi adalah dinding, perisai, pelindung, dan sekaligus juga sumber kekuatan. Pelindung dari keburukan, kekuatan untuk menghindari keburukan itu. Nah, artinya bahwa ketika sholat ini diabaikan, sholat ini dilalaikan, maka pembatas antara kita dengan keburukan itu menjadi tidak ada. Perisai antara kita dan keburukan itu menjadi nggak ada. Ya, gampang sekali untuk terjadinya keburukan-keburukan pada diri kita, baik karena kita dikenai oleh keburukan itu atau kita yang mengerjakan keburukan. Yang kedua, dengan melalaikan sholat, dengan mengabaikan sholat, maka tidak ada lagi sumber kekuatan kita untuk meninggalkan keburukan. Sehingga diri kita ini walaupun berilmu, walaupun dianggap orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi kemudian sholatnya tidak dijaga, sholatnya diabaikan, maka sungguh sumber kekuatan untuk meninggalkan keburukan itu menjadi tidak ada, menjadi melemah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam banyak riwayat ya yang bersumber dari Imran bin Husain, kemudian juga bersumber dari Abdullah bin Umar, kemudian juga dari Abdullah bin Abbas, ya. Dalam beberapa riwayat disebut sebagai riwayat yang lemah, tapi banyak sekali diriwayatkan. Yakni awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru 'amalih wa in fasadat fasada sa'iru 'amalih. Itu hadis riwayat At-Tabrani dan juga At-Tirmizi meriwayatkan hal yang sama. Ya, disebutkan bahwa yang pertama kali dihisab nanti amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka kemungkinan akan dihisab baiklah amal-amal yang lain. Begitu juga kalau sholatnya rusak, ya, sholatnya tidak dijaga, maka rusaklah pula seluruh amal-amalnya yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati Allah, pada ayat 45 ya, surah Al-Baqarah itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehebatan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya. Wa innaha, sholat itu, ya, lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah, diberikan kepada orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat bagi orang yang ingkar kepada Allah. Salat itu berat bagi orang yang telah dijauhkan dari Allah. Salat itu berat bagi orang yang lalai mengerjakan salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya salat itu terasa nikmat bagi orang yang khusyuk, bagi orang yang telah diberikan nikmat beribadah kepada Allah. Dan sabar dan salat itu sebagai penolong. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh dalam kehidupan kita pertolongan Allah amat sangat kita butuhkan, karena kehidupan kita Masya Allah subhanallah, dari A sampai Z hampir tidak ada manusia yang tidak punya masalah, dan masalah itu penanda bahwa kita ini masih hidup, ya, karena selama kita masih hidup tentu ada masalah. Dan setiap kali menghadapi masalah, Allah ingatkan, wasta'inu, mohon pertolonganlah kalian semua kepada Allah dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Nah, dari sisi kesehatan ternyata memang salat ini mereduksi, ya, mereduksi, mengurangi hal-hal yang mungkin tidak nyaman bagi kita. Kekurangan oksigen pada saat kita beraktivitas di siang hari, ya, itu direduksi dengan kita melaksanakan sholat. Pada saat kita sujud, maka oksigen itu kembali mengalir ke kepala kita. Mungkin pemirsa, pendengar di mana saja berada juga masih ingat, ya, beberapa waktu yang lalu orang-orang di dunia barat sana
memiliki satu sikap yang unik. Mereka pergi ke pantai, kemudian membuat lubang ya di pasir itu di tepi pantai dan membenamkan kepalanya di situ dalam waktu yang tertentu ya. Tujuannya apa? Supaya darah dan oksigen itu mengalir ke otak mereka. Nah, bagi kita yang muslim itu sudah memadai dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam 2 rakaat kita akan melaksanakan sujud ya. Akan melaksanakan sujud sebanyak 4 kali. Dan dengan bacaan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu dibaca 3 kali, membuat kita melakukan sujud dengan agak panjang. Makanya disunnahkan itu kita sholat dengan tumakninah, dengan tenang ya, tidak buru-buru. Kenapa? Supaya setiap gerakan sholat itu memberikan manfaat kepada kita. Pada saat kita ruku ya, pada saat kita sujud, itu sebenarnya seluruh gerakan-gerakan sholat itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Terutama kaitannya dengan bagaimana mengembalikan darah dan juga oksigen ke otak kita, mengalirkannya dengan baik. Karena mungkin setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan, kemudian kita tidak sempat duduk berbaring ya, sehingga oksigen dan darah itu turun dari otak kita ke bagian tubuh yang lain. Makanya kadang-kadang kita keliengan, pusing gitu ya. Dengan kita melaksanakan sholat ya, kemudian itu ada pada saat zuhur, kita sudah beraktivitas dari pagi sampai siang. Ada juga yang aktivitasnya itu sangat padat ya, sangat lelah, tidak sempat duduk saja nggak sempat, apalagi berbaring. Itu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Maka perintah sholatnya itu lebih banyak rakaatnya di siang hari. Sholat zuhur, bahkan untuk sholat sunat qobliyah ba'diyahnya dihukumkan muakkadah, agak dianjurkan dengan kuat untuk dikerjakan. Kenapa? Supaya mereduksi kelelahan tubuh kita di siang hari. Maka 4 rakaat di awal, 4 rakaat di akhir sholat zuhur. 2 rakaat di awal, 2 rakaat di akhir itu muakkadah, sangat dianjurkan. Kenapa? Supaya dengan banyak kalinya kita sujud, itu kemudian menormalkan kembali sirkulasi darah dalam tubuh kita. Insya Allah di lain kesempatan nanti kita akan membahas tentang dampak kesehatan sholat ya, keindahan sholat dari sisi kesehatannya. Tetapi pagi ini kita akan melihat keindahan sholat dari sisi bagaimana sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan bagaimana sholat itu sebagai penolong bagi kita ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang mendapatkan karunia dengan menjaga sholat 5 waktu kita, sehingga amal-amal yang lain pun menjadi terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.